الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita kembali bertemu pada malam hari ini. Insyaallah sehat semua ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu beribadah secara maksimal dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, dan akan mematikan kita, dan Allah yang telah memberikan seluruh nikmat kepada kita. Kita diberikan hidayah, diberikan taufik, kita berharap diberikan rahmat, ampunan, keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat memahami Islam secara benar, dan dapat mengamalkannya dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah ya, judul yang sangat mengerikan, judul yang sangat menakutkan. Ya, karena dikatakan seburuk-buruk makhluk. Inilah makhluk yang paling Allah benci. Inilah makhluk yang paling Allah murkai. Inilah makhluk yang paling Allah musuhi. Ya, karena disebutkan seburuk-buruk makhluk di antara semua makhluk, ya, dikatakan manusia maksudnya, di antara semua manusia yang Allah ciptakan, maka inilah manusia yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus mengetahuinya, karena kita adalah hamba Allah, dan kita ingin menjadi seseorang yang Allah cintai, bukan dimurkai. Kita ingin menjadi hamba Allah yang selalu dirahmati dan diampuni, bukannya dibenci, bahkan menjadi manusia yang dikatakan seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita mempelajari kebaikan, ya, tentang kebaikan-kebaikan kita pelajari karena kita ingin menjadi orang baik dan bisa memahami dan mengamalkan hal yang baik tersebut. Dan kita juga mempelajari tentang keburukan-keburukan, kita mempelajari tentang kejahatan-kejahatan, kita mempelajari tentang kesesatan atau kemungkaran. Kita pelajari dalam rangka agar kita bisa terhindar dari semua itu. Ya, agar bisa terhindar. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang benar kita pelajari, yang salah pun kita pelajari. Yang salah dalam rangka agar kita bisa menjauhinya. Demikian ya, termasuk seburuk-buruk makhluk di sisi Allah ini. Tentunya adalah sesuatu pelajaran bagi kita semua, agar kita bisa menjauhinya semaksimal mungkin selama kita hidup di muka bumi ini. Sampai mati. Jangan sekalipun kita menjadi orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk yang dipandang oleh Allah, dinilai oleh Allah, mereka lah makhluk yang paling jelek. Nah, informasinya ternyata kita dapatkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi SAW. Langsung saja kita kepada pembahasan poin demi poin, kita akan bahas ya beberapa perkara ya makhluk atau manusia yang dikatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nah, kita mulai yang pertama. Siapakah orang yang paling buruk di sisi Allah? Yang pertama adalah orang kafir, yaitu kalangan orang-orang ahlul kitab dan musyrikin. Ini manusia atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Poin yang pertama, makhluk yang paling buruk, paling jahat, paling jelek, ya, paling dimurkai dan dibenci oleh Allah adalah orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Ahlul kitab artinya orang-orang kafir, yang mereka itu pernah mendapatkan kitab Taurat dan Injil, ya, dari Nabi Musa dan Nabi Isa diturunkan kepada mereka suatu kitab suci. Lalu mereka tidak mau beriman kepadanya, ya. Atau mungkin bisa jadi mungkin mereka beriman, tetapi ketika datang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, lalu mereka tidak mau mengimani kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Nah, ternyata Allah menyebutkan hal tersebut di surah Al-Bayyinah. Silakan ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia untuk membuka Al-Quran terjemah di surah Al-Bayyinah
ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Allah menjelaskan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Nah, Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Ya, orang kafir artinya orang yang tidak memeluk agama Islam. Mereka di luar dari orang-orang Islam. Apa saja agamanya? Apakah Nasrani, Yahudi, ya Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, atau mungkin tidak beragama? Ya, intinya mereka orang kafir. Di sini Allah sebutkan orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu terbagi dua, yaitu orang kafir dari ahlul kitab yaitu Yahudi dan orang kafir dari ahlul kitab yaitu Nasrani. Dan juga orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, mereka bukan ahlul kitab, bukan Yahudi, bukan Nasrani, berarti selain itu. Nah, mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Seburuk-buruk makhluk, mereka hamba Allah. Allah menciptakan mereka dalam rangka agar mereka beribadah. Tapi realitanya, ya kenyataannya mereka tidak mau beribadah dan tidak mau mengakui Allah sebagai penciptanya. Nah, inilah kelompok pertama, kelompok yang paling dahsyat tingkat ya keburuk makhluk di sisi Allah adalah orang kafir. Ya, alangkah bodohnya seandainya dari kalangan kaum muslimin, ya mohon maaf ya, dari kalangan kaum muslimin seandainya mengidolakan mereka, ya, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, padahal mereka orang yang Allah benci. Na'udzubillah, Allah katakan seburuk-buruk makhluk. Kalau benar kita cinta karena Allah, bencinya pun karena Allah. Kita memberi karena Allah, kita menolak karena Allah. Itulah bentuk kesempurnaan iman seseorang. Jadi tidak boleh seorang muslim memuliakan mereka, mengagungkan mereka, membesarkan mereka. Padahal Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk. Kita bukannya ekstrim atau keras ya, tetapi kita kembali kepada apa yang Allah ucapkan. Apa yang Allah informasikan. Karena mereka kafir. Dan mereka berbuat seperti itu merupakan perbuatan yang paling fatal. Mempersekutukan Allah. Ini dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Tidak mungkin seorang muslim sejati, seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat, dia mengaku iman kepada Allah dan Rasul dan lain-lain, lalu mereka memiliki ya perasaan untuk mengagungkan, memuliakan, meninggikan, membesarkan ya orang-orang kafir, nggak mungkin. Apalagi kalau orang kafir itu sudah mati. Ya, mungkin dia masih hidup, ya kita mencoba untuk mendakwahinya, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Ya, wajib berbuat baik, karena mereka pun bisa jadi juga berbuat baik kepada kita. Kita tidak menzolimi mereka, meskipun mereka orang yang Allah benci. Tapi kita berharap mudah-mudahan besok, lusa, minggu depan, dan seterusnya, ternyata Allah berikan hidayah kepada mereka. Kita tetap berbuat baik, kita bergaul ya segala macam, tapi tidak dijadikan mereka orang yang sangat kita muliakan, kita jadikan idola, kita jadikan panutan, tidak mungkin. Statusnya mereka sedang kafir, meskipun sedang hidup di dunia, tapi sedang dimurkai oleh Allah. Nah, apalagi kalau mereka sudah mati. Sudah mati, tentunya dahsyat, sudah jelas bahwa mereka sampai mati tidak juga berubah, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan taufik. Mereka jelas, semakin jelas seburuk-buruk makhluk yang berada di sisi Allah. Nah, Allah kembali sebutkan itu di surah Al-Baqarah. Silakan buka di surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162. Di surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162 Allah sebutkan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Ya, Allah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 161 dan 162 bahwa sesungguhnya orang-orang yang kafir,
orang kafir. Lalu dia mati dalam kondisi kafir. Hidup di dunia kafir. Lalu dia mati dalam kondisi kafir. Maka mereka itu ketika matinya mendapatkan laknat Allah, mendapatkan laknat malaikat, dan mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Mereka kekal di dalam laknat tersebut. Selama-lamanya mendapatkan laknat. Tidak akan diringankan azab bagi mereka dan mereka tidak diberi penangguhan. Subhanallah ya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Jadi Allah jelaskan di surah Al-Bayyinah tadi, mereka seburuk-buruk makhluk. Dan kemudian diperjelas lagi di surah Al-Baqarah bahwa mereka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Karena kondisi mereka mati dalam kondisi kafir, dan mereka kekal dalam laknat. Berarti jauh dari rahmat, jauh dari kasih sayang Allah, dan mereka kekal dalam siksaan. Mereka kekal dalam hukuman. Mereka kekal dalam balasan keburukan. Ya, tidak diringankan azabnya sedikit pun dan tidak diberikan penangguhan. Siksa kubur ya selalu mereka alami. Ketika dicabut nyawanya, rohnya oleh malaikatul maut, langsung mereka mendapatkan ya siksa kubur di alam kubur nanti. Kemudian mereka mendapatkan itu sampai hari kiamat. Lalu setelahnya mereka mendapatkan penderitaan sampai ujungnya mereka dimasukkan dalam neraka dan mereka tidak pernah keluar darinya. Inilah seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Jadi, mohon maaf sekali lagi saya mengulang yang kedua kalinya, bukan kita ingin menghujat orang lain ya, bukan kita ingin mencela orang lain, tidak, tapi kita sedang bicara agama kita. Kita sedang bicara agama kita karena ini merupakan firman Allah, bukan perkataan kita. Allah menjelaskan demikian. Ini resiko karena mereka berbuat seperti itu. Dosa besar dalam Islam adalah perbuatan dosa syirik. Ya, kesesatan yang paling sesat, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar, dosa besar yang paling besar. Risiko karena mereka, ya konsekuensinya mereka berani menjadi orang kafir, maka mereka mendapatkan laknat dan mereka Allah sebutkan seburuk-buruk makhluk. Dan kalau mati juga masih tetap dalam kekafiran, maka tidak ada ampun. Maka hal yang lucu, orang yang sudah mati dalam kondisi kafir, lalu masih juga diberikan penghormatan, ya, diagungkan, dimuliakan. Apakah dia pemain bola, apakah dia penyanyi, apakah dia artis, apakah dia bintang film atau apa namanya, ya, ditangisi oleh banyak orang, lagunya mungkin terkenal, suaranya mungkin indah. Ya, naudzubillah, kita saksikan satu persatu yang muslim maupun kafir meninggal dunia. Tapi yang anehnya, lebih aneh lagi adalah orang kafir, dia ahli maksiat, ya, banyak dosa, dan mati pun dalam kondisi kafir, tapi ditangisi oleh orang-orang yang mengaku sebagai muslim. Padahal Allah melaknatnya. Dia kekal dalam siksa kubur, siksa neraka. Ya, dan mereka tidak akan diberikan penangguhan dan mereka tidak akan diringankan azab. Dan Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah. Nah, coba kita lihat ya di antara tadi kesalahan-kesalahan kaum muslimin ya. Mungkin mereka menangis, mereka berduka cita yang terlalu berlebihan ketika orang kafir itu mati. Tapi ada juga dari kaum muslimin yang mereka beribadah di masjid. Dan ini kejadian kemarin. Kira-kira 2 hari yang lalu. Ya, kurang lebih 2 hari yang lalu diumumkan di masjid kematian orang kafir. Telah meninggal dunia Bapak Fulan, ya, tinggal di blok ini, telah meninggal dunia hari ini dan akan dimakamkan 3 hari kemudian. Dan saya kaget mendengarnya. Dari rumah saya mendengarkan, diumumkan di masjid, orang kafir yang mati diumumkan di masjid. Disebutkan namanya, dan kita lihat namanya nama asing, bukan nama-nama Islami ya. Dan lebih kaget lagi ketika diumumkan bahwa akan dikuburkan hari Sabtu. Meninggalnya hari Selasa. Coba pikirkan. Hari Selasa meninggal, dikuburkan hari Sabtu. Langsung saya memperkirakan, ya, ini sepertinya orang kafir, nggak mungkin meninggal hari Selasa, dikuburkan Sabtu.
Kalau Muslim Selasa meninggal dikuburkan Rabu, maka saya pun mendatangi ya orang yang mengumumkan ya di masjid tersebut. Saya tanya, apa benar tadi yang diumumkan itu orang kafir? Oh iya benar Pak. Karena saya mendengar katanya dikuburkan hari Sabtu. Mungkin orang kafir ya? Iya benar Pak, orang kafir. Lalu saya bertanya kepada orang tersebut, kenapa diumumkan di masjid tentang kekafiran mereka? Supaya masyarakat tahu. Satu komplek perumahan itu tahu bahwa ada orang yang mati di antara masyarakat kita dan mereka terlepas mau muslim mau kafir pokoknya diumumkan di masjid. Ya Allah, saya katakan tidak boleh. Haram hukumnya mengumumkan kematian orang kafir dengan pengeras suara di masjid. Kenapa? Karena mereka mati dalam kondisi kafir, mereka dilaknat oleh Allah, Allah siapkan siksa bagi mereka, Allah benci, Allah murka kepada mereka. Ketika hidup saja Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk, bagaimana ketika mereka mati? Kenapa Anda umumkan? Karena masjid ini tempat ibadah, tempat kita beribadah kepada Allah, tempat yang Allah agungkan, tempat yang Allah muliakan, tempat yang Allah tinggikan. Masjid itu rumahnya Allah, rumah Allah. Tidak layak, tidak pantas, tidak boleh orang kafir dimuliakan, ya, diumumkan namanya di situ, disebut-sebut namanya di rumah Allah, padahal Allah membenci dia. Padahal Allah murka kepadanya. Padahal dia seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi. Kenapa diumumkan di rumahnya Allah? Saya katakan Allah akan murka kepada Anda. Allah akan benci kepada Anda. Wah, maaf Pak Ustadz, kami nggak tahu hukum itu. Kami nggak tahu kalau nggak boleh diumumkan ya kematian orang kafir di masjid. Ya, karena ketidaktahuan ya sudahlah. Mungkin istighfar bertaubat kepada Allah. Ya demikian ya, sampai segitunya dari kaum muslimin tidak semuanya ternyata tahu bahwa tidak boleh mengumumkan kematian orang kafir di masjid. Dan ini permintaan dari orang kafir. Yang anehnya, orang kafir itu keluarganya mati, lalu mereka minta kepada pengurus masjid untuk mengumumkan keluarganya yang mati. Yang anehnya seperti itu ya. Keluarganya dari orang kafir tadi datang ke masjid minta diumumkan. Nah, pengurus masjid juga tidak berilmu karena mereka tidak mengenal sunnah, ya tidak belajar. Lalu mereka pun mengumumkan, ya Allah. Inilah karena kejahilan. Makanya kita harus belajar. Kita harus belajar. Jangan sampai melakukan perbuatan yang salah, yang fatal. Orang kafir mati dalam kondisi kafir, mereka adalah orang yang hina, orang yang rendah, orang yang dibenci, dilaknat, dimusuhi, dinilai oleh Allah sebagai seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi. Maka tidak boleh mereka diagungkan, disebut-sebut namanya di rumah Allah, di masjid yang Allah muliakan, ataupun di tempat yang lain. Tidak ada harganya mereka. Ya, demikian ya. Jadi cukup bagi kita surah Al-Bayyinah tadi ayat ke-6 dan surah Al-Baqarah 161 dan 162. Cukup ya sebagai perwakilan bahwa Allah sebutkan di situ orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin. Lalu yang kedua, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah yang kedua adalah orang munafik. Orang munafik, ya. Na'udzubillah min dzalik. Orang munafik ini adalah tipe yang kedua. Orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah dengan kemunafikannya. Dan kemunafikan ini bertingkat-tingkat. Ya. Nah, kalau sampai tingkat kemunafikannya sampai ke tingkat kekufuran, maka itulah dikatakan seburuk-buruk makhluk. Ya, tingkat kemunafikan. Di antara kaum muslimin ada mereka mendapatkan perkataan mungkin atau perbuatan ya benih-benih kemunafikan. Mungkin berkata suka dusta, kalau berjanji suka ingkar, kalau diberikan amanah suka berkhianat. Ya, itu tanda-tanda orang munafik yang Rasul sebutkan dalam hadis. Tapi yang maksud saya adalah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Coba silakan buka ayat Quran di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal, surah ke-8, di surah ke-8 ayat ke-20, 21, 22 dan 23. Ya, surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-20, 21, 22 dan 23.
Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan kamu berpaling daripadanya, sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Jangan berpaling dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan jangan kamu menjadi sebagai orang-orang munafik. Nah, di sini. Awalnya Allah perintahkan orang-orang beriman agar tunduk, patuh, taat, sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul. Dan jangan kalian orang-orang beriman menjadi seperti orang munafik. Jangan menjadi seperti orang munafik yang berkata, kami mendengar, ya, kami mendengarkan, sami'na, padahal mereka tidak mendengarkan, kata Allah. Mereka mendengar padahal mereka tidak mendengarkan. Karena mereka tidak mau memahami apa yang mereka dengarkan. Kata Allah, sesungguhnya binatang, makhluk, ya, yang seburuk-buruknya pada sisi Allah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang yang peka dan tuli. Orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Allah menyebutkan manusia itu seperti hewan. Ya, mereka peka dan tuli. Dan dikatakan bahwa kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada hati mereka, memang mereka ingin mencari kebenaran misalnya, ya tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Allah jadikan mereka dapat mendengar, karena Allah tahu di hati mereka ada keinginan. Keinginan untuk mendapatkan kebenaran, keinginan untuk melaksanakan perintah. Allah tahu isi hati seorang hamba. Kalau sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan di hati mereka, tentu Allah jadikan mereka dapat mendengar. Maksudnya di sini adalah mereka dapat mendengar, arti dapat memahami dan dapat melaksanakan. Dapat memahami, dapat melaksanakan. Itu maksudnya. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar pun, dapat bisa memahami. Kadang-kadang ada orang yang nggak paham. Nggak paham, makanya mereka sesat. Tapi kadang-kadang ada orang yang Allah jadikan mereka paham. Dapat mendengar artinya mereka paham, mengerti mereka, paham mereka, tapi niscaya kata Allah mereka pun berpaling juga. Meskipun paham, tapi nggak mau taat. Ya, sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Jadi ada dua kondisi di sini. Ada orang yang memang tidak punya kemampuan untuk bisa mendengar, artinya mereka tidak bisa memahami sama sekali, sehingga mereka tersesatkan. Ada juga orang yang bisa memahami. Allah jadikan mereka mampu mendengar, artinya mampu memahami, tapi mereka tidak juga mau mengamalkan apa yang telah mereka pahami. Dan di sini Allah katakan orang munafik, yang mereka hanya mengatakan, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar, kata Allah. Ya, mereka mendengar, tapi tidak dikatakan mereka itu mendengar dengan benar. Artinya mereka tidak mau untuk memahami apa yang telah disampaikan kepada mereka. Nah, inilah tentang orang-orang munafik yang Allah sebutkan di surah Al-Anfal. Bagi orang-orang beriman, hati-hati, jangan menjadi orang munafik, kata Allah. Yang mana mereka mengatakan, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya binatang, makhluk, yang seburuk-buruknya pada sisi Allah adalah orang yang peka dan tuli. Orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Di sini Allah menyamakan orang-orang munafik seperti hewan. Karena hewan itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Tidak selalu semua dari A sampai Z mereka mengerti. Mungkin kadang-kadang mereka paham. Sedikit demi sedikit ya, setelah dilatih hewan tertentu saja. Sedikit demi sedikit. Tapi secara umum mereka tidak mengerti. Nah, di sini Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk. Na'udzubillah. Ya, orang munafik yang tingkat kemunafikannya parah. Tingkat kemunafikannya sangat jelek. Tingkat kemunafikannya ya dikatakan oleh Allah merupakan seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah. Ya, kita tahu bahwa klasifikasi manusia itu terbagi tiga. Ada orang kafir, munafik, dan mukmin. Orang kafir jelas seburuk-buruk makhluk berdasarkan firman Allah di surah Al-Bayyinah. Nah, orang munafik juga dikatakan seburuk-buruk makhluk jika tingkat kemunafikannya sampai seperti itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Anfal tadi, ayat 20 sampai 23. Ya, tapi kita jangan pukul rata ya.
Jangan pukul rata kalau ada orang yang berkata bohong, ya, berjanji ingkar, dikasih amanah berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik kata Nabi. Wah, inilah seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah. Nah, jangan boleh kita mengatakan demikian. Ya, memang itu tanda-tanda orang munafik. Tapi tingkat kemunafikannya tidak separah yang kita bahas. Yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Anfal tadi. Karena mereka mendengar, tapi mereka sebetulnya tidak mau mendengar. Tidak mau memahami. Dan kalaupun paham, mereka tidak mau mengamalkan. Jadi mereka ini seperti orang yang sudah murtad, seperti orang yang sudah keluar dari Islam. Tidak bermanfaat. Ya, kajian, ceramah, nasihat, dakwah, ya sudah tidak ada manfaat bagi mereka semua. Mereka sami'na wa asoina, kami dengar, kami mau taat. Kami dengar, kami nggak mau taat. Kami dengar, kami nggak mau taat. Ini, kalau orang beriman beda, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu orang beriman. Tapi orang munafik, ya dikatakan dalam Al-Quran, sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tidak mau mentaatinya. Na'udzubillah. Nah, di sini kembali, Allah sebutkan seburuk-buruk makhluk pada sisi Allah, karena perbuatan mereka jelas mengandung kekufuran. Kufur mereka kepada Allah, kufur kepada firman Allah yaitu Al-Quran, sehingga mereka pun disamakan dengan orang kafir yang asli, yang memang dari awal mereka memang kafir. Kalau ini, munafik ini, mereka muslim, lalu akhirnya mereka menjadi munafik, dan tingkat kemunafikannya parah, dan akhirnya mereka keluar ya dari Islam. Demikian yang kedua. Yang ketiga, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, yang ketiga, klasifikasinya adalah orang yang membangun masjid di atas kubur. Orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Lalu membuat patungnya, gambar-gambarnya, orang-orang saleh, ya, dan lalu juga kemudian menyembahnya. Ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Nah, itu terjadi di zaman sekarang. Sebetulnya ini perbuatan orang-orang di zaman jahiliyah dulu, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, di zaman-zaman dahulu, ya, itu banyak orang seperti itu. Kalau ada orang-orang saleh yang meninggal, para nabi meninggal, lalu mereka bangun masjid di situ. Lalu mereka beribadah di situ. Mereka bangun patung-patungnya, mereka bangun gambar-gambarnya. Lalu lama-lama mereka menyembah nabi itu atau menyembah orang-orang soleh tersebut yang mereka bangun tempat ibadah di atas kuburannya. Ini terjadi di zaman sekarang. Betapa banyak kaum muslimin yang membangun tempat ibadah atau masjid ya di kuburan-kuburan orang-orang saleh. Mungkin mereka kiai, ajengan atau habib ya atau apalah namanya yang mereka sebut-sebut sebagai imam atau apa, ketika mati maka dikeramatkan. Kuburannya dikeramatkan, dikerangkeng, dibuat tinggi, besar ya, seperti Ka'bah begitu. Ada apa namanya? Kelambunya, ada macam-macam yang mereka hias-hiasi kuburan tersebut, lalu mereka sholat di situ, mereka berzikir di situ, mereka baca Quran di situ. Na'udzubillah. Coba kita lihat ya, bagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih ya, yaitu tentang cerita yang terjadi di Habasyah. Ummu Salamah ya radhiyallahu anha, Ummu Salamah ini adalah istrinya Nabi alaihissalam. Beliau pernah menceritakan kepada Nabi alaihissalam tentang gereja-gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Pada waktu itu beliau ya berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, Rasul dan para sahabatnya masih di kota Mekah. Ummu Salamah ya berhijrah ke negeri Habasyah. Dan di negeri Habasyah beliau melihat gereja-gereja banyak di sana. Ya, lalu beliau bercerita kepada Nabi SAW tentang apa yang beliau lihat. Ternyata di dalam gereja tersebut ada patung-patung, ada gambar-gambar. Sampai hari ini di gereja-gereja itu banyak gambar-gambar dan patung-patung dari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah atau orang suci yang mereka sembah, yang mereka muliakan sampai berlebihan. Maka lantas Rasul pun bersabda bahwa ulaika qaumun idza mata fihimul abdus salih aw ar-rajulus salih banu ala qabrihi masjidan. Kata Nabi alaihi wasallam, mereka adalah kaum yang jika hamba
atau orang soleh mati di tengah-tengah mereka. Ya, orang-orang yang dianggap soleh, mereka anggapnya orang soleh nih, orang yang suci, santo, ya, atau mungkin orang-orang yang terkenal misalnya. Maka mereka membangun ya tempat ibadah di atas kuburannya. Mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Lantas setelah itu mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut, patung-patungnya orang soleh tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, ulaika syarrul khalqi indallah. Ulaika ya, syiralul khalqi. Ulaika syiralul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita lihat ini kondisi orang kafir sejak dahulu sampai hari ini. Yang sebetulnya tidak ada dalam Islam diajarkan demikian. Ya, kalau andai kata pendetanya, mungkin pausnya, mungkin siapa ya, kardinalnya, mungkin uskupnya atau orang sucinya, santonya meninggal, maka mereka kuburkan, lalu di kuburnya itu mereka bangun tempat ibadah. Mereka bangun tempat ibadah, lalu mereka juga jadikan patung-patungnya, lalu mereka buat gambar-gambarnya orang-orang soleh yang suci itu menurut mereka. Lalu lama-lama disembah. Dan itu benar terjadi. Mereka menyembah patung-patung itu, menyembah gambar-gambar yang mereka buat-buat itu. Dan kuburan para nabi atau kuburan orang-orang soleh, ya, yang mereka bangun tempat ibadah di situ, ya, subhanallah, akhirnya lama-lama awalnya untuk mendekatkan, kata mereka, untuk supaya kita semakin dekat kepada Allah. Tapi lama-lama mereka akhirnya menyembah kepada Nabi itu, menyembah kepada orang soleh itu, yang telah mereka buat patung-patungnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat. Allah melaknat orang Yahudi, Allah melaknat orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kubur para nabi mereka, ya, menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Mereka beribadah di kubur-kuburan para nabi ataupun orang-orang soleh. Nah ini, kata Nabi, mereka sejelek-jelek, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, lihat sekali lagi. Awalnya mereka tidak ingin menyembah, beribadah kepada para nabi dan orang-orang soleh tersebut. Tidak. Mereka menyembah kepada Allah. Tapi ketika mereka melanggar syariat, ya, di mana para nabi dikuburkan, mereka bangun masjid, mereka bangun tempat ibadah. Lama-lama mereka beribadah di situ, akhirnya syaitan pun datang untuk menyesatkan mereka, dan mereka akhirnya menyembah kepada orang soleh tersebut, menyembah kepada para nabi tersebut. Ya, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kubur para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Inilah perilaku yang dimurkai, Allah melaknatnya. Orang Yahudi dan orang Nasrani sama, ini perbuatan mereka. Tapi saat ini kita lihat kaum muslimin juga, ya, tidak sedikit yang ikut-ikutan perbuatan mereka. Ya, ada kiai ini atau ajengan ini atau siapalah orang-orang yang dia cintai, ya, sangat dekat mungkin, ya, naudzubillah min dzalik. Ketika mati, kuburannya dihias-hias, ditinggikan, dibuat pagar, dibuat kerangkeng, ya, kemudian dibuat sedemikian rupa, ada lampu-lampunya, itu besar sekali, seperti kubah-kubah. Lalu banyaklah orang berduyun-duyun datang ke situ untuk minta-minta. Dijadikan tempat ibadah, orang sholat di situ, berdoa di situ, baca Quran di situ, zikir di situ, ya. Naudzubillah min, lama-lama mereka meminta dan itu terjadi. Bukan kita fitnah. Berbes-bes datang dipimpin oleh seorang ustadz, seorang kiai, datang untuk meminta-minta, minta tolong, berdoa kepada penghuni kubur, bukan minta kepada Allah, dan ini perbuatan dosa syirik. Kata mereka, kita minta kepada orang-orang saleh. Kata mereka, orang saleh sudah mati. Terkadang mereka bukan minta kepada Allah, langsung disebutkan namanya, wahai kiai ini, tolonglah aku, ya, bantulah aku, selamatkanlah aku, jatuhlah kepada dosa syirik besar. Keluar dari Islam dia. Atau mungkin cara kedua, mereka minta kepada Allah,
tapi dengan perantara tawassul. Mintanya kepada Allah, tapi tawassul kepada orang yang sudah mati. Ya, jadi cara pertama betul-betul bukan minta kepada Allah. Dan itu terjadi. Dan bukunya pun dijual di pasar, dijual bebas. Saya pernah membelinya. Wahai wali ini, ya berilah kepadaku kebaikan. Buku-bukunya ada cara berdoa kepada wali-wali yang mereka anggap sebagai wali. Dan mintanya langsung, bukan kepada Allah. Tapi cara kedua minta kepada Allah, tapi lewat tawassul mereka. Ya, jadi mereka minta, wahai wali ini, wahai kiai ini, wahai ini tuan guru, atau apa namanya, sampaikanlah hajat-hajat kami kepada Allah. Jadi bicara di situ, ngomong di situ, minta di situ, kepada penghuni kubur. Minta, wahai wali, wahai, disebutkan namanya, sampaikanlah hajat-hajat kami kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa kami. Sampaikan hajat-hajat kami kepada Allah, agar Allah memberkahi kami. Jadi dia minta agar orang yang sudah mati ini untuk menyampaikan. Apakah orang mati itu bisa? Allahu Akbar. Orang yang sudah mati itu tidak lagi bisa beramal. Mereka pun ingin menyelamatkan diri mereka. Kalau minta langsung kepada mereka, jatuh kepada syirik besar, keluar dari Islam. Kalau seandainya mintanya kepada Allah, tapi melalui mereka, itu pun tidak diperbolehkan. Karena mereka tidak punya lagi kekuatan. Mereka tidak punya lagi kemampuan untuk menolong kita yang masih hidup. Mereka sudah berada di alam yang lain. Tubuh mereka sudah hancur barangkali, sudah tinggal tulang belulang. Mereka hidup di alam kubur, alam yang lain, bukan di kuburan. Kuburan itu bumi, dunia. Ya, kuburan itu dunia, bumi. Dibuka juga mungkin sudah tidak ada lagi jenazahnya. Kalaupun ada, masih ada jenazahnya pun tidak bisa memberikan pertolongan. Tapi hakikatnya mereka hidup, iya, hidup di alam yang lain, bukan alam dunia, bukan di kuburan, di alam kubur. Nah, ini penting sekali ya. Ini masalah akidah ini. Subhanallah ya. Tidak sedikit, mohon maaf, ya, kaum muslimin tidak sedikit yang berbes-bes datang dari tempat-tempat yang jauh menuju tempat yang mereka inginkan, yang mereka anggap di keramat. Nah, terjadilah di situ, minta-minta, dan ini bisa kita lihat videonya ada di sosial media, ada ya video-videonya itu. Makan mereka kadang dibisniskan. Kadang-kadang mereka itu dimintain duit untuk menuju ke kuburan yang mereka inginkan. Dibisniskan oleh penjaga kuburannya. Ya, kalau Anda masuk ke dalam, itu harus ada duitnya, ada amplopnya. Ya, dan nanti ustadznya pun yang membawa rombongan ini juga mendapatkan duitnya. Ujung-ujungnya apa? Duit. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi begitulah kurang lebih secara singkat ya. Nggak boleh kita membangun tempat ibadah di atas kuburan. Tempat ibadah, kuburan ya kuburan. Dibedakan tempatnya, bukan jadi satu. Begitu ada yang mati, bangunlah tempat ibadah di situ. Orang pun berduyun-duyun datang ke situ. Dijadikan tempat ibadah di kuburan yang sudah ada. Kuburan dulu, baru masjid. Kuburan dulu, baru tempat ibadah. Bagaimana kalau tempat ibadah dulu, baru kuburan? Nah, mungkin ada pertanyaan demikian ya. Bagaimana kalau masjid dulu, baru ada kuburan? Nah, kuburan jangan di areal masjid. Kuburan itu di areal pemakaman. Ya, bersamaan dengan kuburan kaum muslimin. Tadi yang kita bahas itu, Rasul menjelaskan mereka dilaknat, dikatakan seburuk-buruk makhluk karena kuburan dulu baru ada, baru tempat ibadah. Kuburan dulu, baru tempat ibadah. Itu yang terjadi saat ini. Tapi kalau seandainya masjid dulu baru ada, baru kuburan, maka kita katakan bahwa itu pun tidak disyariatkan. Ya, bahwa kuburan itu dimakamkan orang itu di areal kuburan, bukan di masjid, bukan di samping kiri, samping kanan, apalagi di depan. Karena Rasul melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Ya, la tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan kamu sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini masalahnya mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Lebih rinci lagi tentang masalah kuburan ini, bagaimana duduknya di sana, sholatnya di sana, ya, beribadah di sana, dan seterusnya. Karena
fokus kita hari ini adalah di poin ketiga ini, orang-orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, ya ternyata dikatakan di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ya, riwayat dari Ummu Salamah, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhum, yaitu tentang orang-orang yang suci, orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang ya bahkan nabi dan rasul, ya, para nabi-nabi mereka, ketika mereka meninggal dunia, lalu di tempat kuburannya itulah dibangun tempat ibadah. Lalu lama-lama mereka pun menyembah kepada ya penghuni kubur tersebut. Ya, baik. Ini yang ketiga, ya. Lalu yang keempat, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah. Ya, siapa itu? Na'udzubillah. Itu orang yang merasakan peristiwa terjadinya hari kiamat. Orang-orang yang merasakan peristiwa terjadinya hari kiamat. Ya, orang yang ketika terjadinya kiamat, ya, peristiwa terjadinya goncangan langit hancur, bumi hancur, dan seterusnya. Nah, orang itu hidup pada waktu itu merasakan bagaimana terjadinya hari kiamat. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda bahwa min syirarin nas, ya, manusia yang paling buruk, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, manusia yang paling buruk adalah manusia yang mendapati hari kiamat ketika dia masih hidup. Manusia yang paling buruk, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang mendapati peristiwa terjadinya hari kiamat yang pada waktu itu dia hidup, merasakan peristiwa dahsyatnya, goncangannya hari kiamat. Itulah seburuk-buruk manusia. Lalu kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi hum syarrun min ahlil jahiliyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasul mengatakan hari kiamat itu tidak akan menimpa kecuali atas makhluk yang paling buruk. Hari kiamat itu tidak akan menimpa, ya, kecuali kepada makhluk yang hidup pada waktu itu yang disebut mereka adalah orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk. Ya, ala syiralil khalqi. Mereka seburuk-buruknya makhluk, dan mereka lebih jahat, kata Nabi, lebih jahat, lebih buruk daripada orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Orang-orang yang lebih buruk, lebih jahat dibandingkan orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah informasi yang kita dapatkan, seburuk-buruk makhluk, dan insya Allah, ya, kita tidak termasuk di dalamnya. Ya, kiamat masih lama, insya Allah masih lama. Ya, tanda-tanda kiamat besar belum ada satupun. Tanda-tanda kiamat kecil sudah ada terjadi, silih berganti. Tapi tanda-tanda kiamat besar belum satupun yang belum terjadi, ya. Jadi kita boleh menyampaikan ini bahwa mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Dan siapa mereka? Mereka orang kafir. Yang merasakan langsung terjadinya hari kiamat itu adalah orang kafir. Kaum muslimin ada? Tidak ada. Semua muslim, semua orang-orang mukmin sudah diwafatkan terlebih dahulu. Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Kaum muslimin dan orang-orang mukmin, ya, diwafatkan terlebih dahulu. Yang tersisa, yang masih sisa di muka bumi pada waktu itu yang langsung merasakan terjadinya hari kiamat adalah orang kafir. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idz ba'atsallahu rihan thayyibah." Ya, tiba-tiba Allah mengirimkan angin sepoi-sepoi, lalu mencabut nyawa setiap orang mukmin dan muslim. Allah mencabut mereka dengan mengirimkan angin, ya, yang menyebabkan mereka meninggal dunia. Muslim manapun, ya. Allah mengirimkan angin tersebut kepada setiap orang mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Di bawah ketiak mereka Allah kirimkan angin, sehingga dengan demikian mereka meninggal dunia.
Dan orang-orang yang tersisa pada waktu itu, kata Nabi, adalah seburuk-buruknya manusia. Ya, mereka melakukan hubungan badan, berzina secara terang-terangan seperti keledai ketika mereka kawin. Maka atas mereka lah kiamat itu terjadi. Jadi pada waktu itu kondisinya adalah manusia, ya, mereka berzina terang-terangan. Ya, tidak lagi ada rasa malu. Dan hari ini sudah terbukti. Nauzubillah min dzalik. Tanda-tanda kiamat besar masih belum kelihatan satupun. Tapi yang seperti ini sudah terjadi. Orang berani berzina. Ya, kita baca di sosial media kemarin juga ada di Jakarta orang-orang berzina di tempat-tempat keramaian. Mereka tidak punya rasa malu sedikit pun. Hanya demi dibayar 20.000 rupiah di depan orang, di halte di mana, di tempat-tempat sepi atau tempat keramaian. Ini merupakan salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan mereka ya berzina sebagaimana keledai, kata Nabi. Ya, sebagaimana keledai ketika mereka kawin. Ya, mereka berhubungan. Seperti itulah, seperti hewan. Jadi intinya nomor 4 ini, ya, seburuk-buruk makhluk orang yang merasakan terjadinya hari kiamat, dan mereka semua adalah orang kafir. Lalu yang kelima, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita percepat saja, waktu kita terbatas. Yang kelima, seburuk-buruk makhluk yang ada di sisi Allah adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya, kaum muslimin yang memiliki pemahaman Khawarij. Dan Rasul mengatakan, hum syarrul khalqi wal khaliqah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan mereka seburuk-buruknya makhluk, yaitu orang-orang Khawarij. Ya, mereka seburuk-buruknya makhluk dan akhlak mereka sangat buruk. Maaf ya, saya mengatakan semua berdasarkan sumber yang jelas sahih dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Jadi kadang-kadang disebutkan mereka orang-orang kafir, tapi kadang-kadang mereka disebutkan orang munafik. Nah, ini juga disebutkan orang Khawarij. Ini Khawarij ini awalnya muslim mereka, tapi dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Ya, orang-orang Khawarij. Mereka ini orang-orang yang muslim, mereka beribadah, mereka Masya Allah bangun malam, tahajud, ya. Mereka juga berpuasa di siang hari, mereka banyak baca Quran, mereka juga berzikir, ya. Tapi lihatlah bagaimana Allah menyesatkan mereka karena mereka tidak mau mencari kebenaran. Dan bahkan Nabi mengatakan bahwa mereka ini adalah anjing-anjingnya neraka. Sampai Rasul mengatakan demikian. Rasul menyebut mereka kilabun nar, anjing-anjing neraka. Awalnya mereka muslim. Ya. Sebagaimana terjadi ya, disebutkan secara singkat ya bahwa adanya orang-orang yang berperang, ya, kita lihat di zaman Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali dibunuh, ya, siapa membunuhnya? Khawarij. Orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Peperangan di zaman Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah. Ya, kemudian ada orang-orang yang tidak suka dengan beliau, dan akhirnya beliau pun dibunuh. Ya, dan yang membunuh itu bukan orang kafir, dan mereka orang-orang yang banyak membaca Quran, mereka menghafal Quran, tapi mereka memiliki pemahaman yang sesat. Dan mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka disebut Khawarij. Ya. Dan mereka ini orang-orang yang sadis. Orang-orang yang sadis, yang sangat mudah menghalalkan darah kaum muslimin yang berbeda dengan pendapatnya. Ya, mungkin kalau saya ambil contoh yang paling gampang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian adalah seperti ISIS. Nah, seperti ISIS. ISIS itu Khawarij. Dan Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, memberikan 4 ciri orang-orang Khawarij. Barang siapa memiliki salah satu dari sifat ini, maka mereka disebut Khawarij, apalagi punya 4-4-nya. Pertama, siapa yang memberontak kepada pemerintah yang sah, pemerintah kaum muslimin, maka disebut Khawarij. Ini pertama, sifat yang pertama, kelompok Khawarij, yang disebut kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dan Rasul mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk dan memiliki akhlak yang jelek. Itu mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah, memberontak kepada imam yang sah, pemimpin yang sah. Ya, dan itu tidak boleh. Hukumnya dosa besar. Tidak boleh memberontak.
Ya, kecuali kalau pemimpin itu kafir. Jelas-jelas ada buktinya, ya. Fakta, data, bukti semua pengakuan dia kafir. Itu pun kita punya kekuatan untuk bisa menggulingkannya, mengkudetanya. Tapi selama mereka muslim, kalau terlihat kok mereka menunjukkan syiar-syiarnya, ibadahnya, ya, maka tidak tidak boleh untuk mengkudetanya, memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Jadi yang pertama itu, ciri khas Khawarij suka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah. Kemudian yang kedua, mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ini ciri khas Khawarij. Suka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pelaku dosa besar tidak dikafirkan kecuali kalau mereka melakukan dosa syirik. Dosa syirik maka keluar dari Islam. Tapi selama mereka berzina, mereka minum khamar, mereka durhaka sama orang tua, mereka mencuri, mereka membunuh, mereka muslim tapi melakukan dosa-dosa besar, tetap mereka dianggap muslim. Tetap mereka muslim. Selama mereka tidak mengingkari bahwa itu merupakan perbuatan yang terlarang. Tapi kalau mereka berani menghalalkan, itu beda. Berani menghalalkan sesuatu yang haram, maka mereka keluar dari Islam. Misalnya, zina itu jelas haram. Ya, sepakat semua para ulama. Zina itu haram. Tiba-tiba mereka mengatakan zina itu halal, tidak haram. Udah sampai hujah, didakwahi, ya, disampaikan argumentasi, tetap mengatakan zina itu halal, tidak haram. Nah, sudah mereka keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa kami meyakini, kami mengetahui zina itu haram, tetapi kami mengikuti hawa nafsu. Kami mengikuti hawa nafsu sehingga kami berbuat zina. Ya mereka tetap muslim, tidak dikafirkan. Nah, itulah berbeda dengan orang Khawarij. Orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Nah, itu seperti ISIS. ISIS itu memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini kafir. Semuanya, kecuali kelompoknya mereka saja yang tidak kafir. Mereka memberontak. Yang kedua, mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Itu ISIS. Yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka jangan salah, mereka ini orang yang paling kejam, paling sadis. Kalau kita lihat ISIS ya, bagaimana mereka menyembelih seperti hewan. Mereka menyembelih leher-leher kaum muslimin. Ya, naudzubillah, ini kaum muslimin yang beribadah, menyembah Allah, ulama-ulamanya, para dai-nya, mereka sembelih. Mereka tenggelamkan di lautan, sadis sekali. Orang kafir itu memusuhi kita, tetapi yang lebih sadis, lebih bengis, lebih kejam, kalau kita lihat video-videonya itu, luar biasa. Itulah kelompok Khawarij, orang-orang ISIS di zaman sekarang ya. Dan kelompok ini bukan ISIS saja. ISIS itu yang mungkin lebih mudah kita berikan contoh. Masih ada kelompok lain yang mirip seperti itu. Dan itu sudah ada zaman dahulu yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu Khawarij. Orang-orang yang mengaku mengklaim mereka lebih Islam, lebih benar Islamnya, dan mereka orang-orang yang ibadahnya luar biasa. Mereka salat malam, mereka baca Quran, mereka hafal Quran. Tapi pemahamannya sesat menyesatkan. Mereka mengkafirkan kaum muslimin di luar kelompok mereka. Ya, lalu mereka mengkafirkan kaum muslimin yang memiliki dosa-dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Lalu mereka juga memberontak kepada pemerintah yang sah. Lalu yang keempat, kata Syekh Shalih Fauzan ya, hafizahullah, yang keempat yaitu orang-orang yang mengumpulkan tiga perkara yang kita sebutkan tadi. Kalau mereka tiga-tiganya ada pada diri seseorang, maka jenis Khawarij mereka jenis Khawarij yang paling parah. Yang paling parah itu. Tiga-tiganya ada. Dia mengkafirkan seluruh kaum muslimin di luar kelompoknya. Dia menghalalkan darahnya, dibunuh semuanya, dengan sadisnya, kejamnya. Dan dia pun memberontak kepada pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang sah. Nah inilah Nabi menyebutkan ya bahwa hum syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk ya, dan akhlak mereka sangat buruk. Baik. Kemudian berikutnya yang terakhir, kita persingkat saja ya. Cukuplah 6, yang terakhir yang ke-6.
Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Panjang umurnya dan buruk amalnya. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, hadis dari Abu Bakrah. Beliau mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amalannya, baik amalnya. Sedangkan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan ternyata juga jelek amalannya. Ya, amalnya jelek, umurnya panjang sampai 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun barangkali ya, tapi jelek amalannya. Semakin tua, semakin dahsyat tingkat dosanya. Nah, inilah dikatakan sejelek-jelek manusia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian ya, kurang lebih yang kita bisa bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. 6 masih ada yang lain sebetulnya, tapi cukuplah yang ini sebagai perkara yang bisa kita sampaikan, kita bahas ya. Jadi orang kafir, orang munafik ya, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, orang khawarij dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi semuanya karena ini merupakan perbuatan dosa-dosa besar ya, dan kita berlindung kepada Allah dari hal demikian. Ya. Silakan barangkali bisa dilanjutkan dengan soal jawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan masuk ini Ustadz. Saya bacakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah orang-orang yang dikatakan orang yang paling buruk di sisi Allah itu akan kekal di neraka Ustadz, ataukah hanya orang-orang kafir saja Ustadz? Jazakallah khairan. Iya. Orang-orang yang disebutkan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah, ya kalau memang mereka termasuk kepada kategori yang mengeluarkan mereka dari Islam, maka mereka dikatakan kekal. Ya, seperti orang kafir. Orang kafir jelas, mereka kekal di neraka. Ya, kemudian juga orang munafik tadi. Orang munafik yang awalnya dia muslim, lalu mereka melakukan kemungkaran dan melakukan dosa-dosa kufur. Sehingga akibatnya mereka pun kekal juga di neraka. Ya, begitu juga orang-orang khawarij. Andai kata tingkat khawarijnya, dia mereka muslim awalnya. Mereka muslim. Mohon maaf ya, mungkin feedback ya. Jadi mungkin dimatikan. Jangan ada dua yang hidup bersamaan. Kalau dua bersamaan hidup itu feedback suaranya jadi jelek ya. Mohon maaf ya. Nah ini jadi begitu. Jadi kalau khawarij tadi muslim ya, muslim. Tapi kalau tingkat kemuslimannya sudah parah sampai berani dia untuk melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, maka dia menjadi kafir juga kan. Ya, misal tadi contoh bahwa dia mengkafirkan, ini contoh saja ya. Dia menghalalkan darah kaum muslimin. Membunuh itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, menghalalkan darah kaum muslimin, dia membunuh, tidak sampai keluar. Membunuh itu dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nah, dia masih muslim, matinya sebagai orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk. Tapi dia muslim. Tapi muslim yang dimurkai, muslim yang dibenci. Karena perbuatan yang sangat besar sekali dosanya, meskipun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, para ulama tidak mengatakan bahwa kelompok Khawarij itu keluar dari Islam, tidak. Beda dengan Syiah. Syiah itu, kalau Syiah Imamiyah yang ada di Iran, Syiah itu kafir, sudah keluar dari Islam. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij ini Muslim mereka, tapi kalau tingkat, sekali lagi ya, tapi kalau tingkat Khawarijnya yang memang sudah parah, maka bisa jadi mereka bisa jadi saya katakan dianggap juga keluar dari Islam. Ya, kalau Syiah Imamiyah yang ada di Iran itu nggak ada perbedaan, semuanya kafir. Kalau mereka memiliki pemahaman Syiah Imamiyah yang di Iran itu ya, yang memegang negara Iran,
dengan kondisinya, hukumnya, keyakinannya, ibadahnya, ya, meskipun mereka mengaku sebagai seorang muslim, tapi akidahnya berantakan. Akidahnya sangat jauh. Ya, yang penting kan akidah. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu akidah. Nah, makanya kalau akidahnya sudah sangat parah, nggak mungkin bisa dikatakan mereka muslim. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, golongan orang-orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk, yang merasakan langsung peristiwa terjadinya hari kiamat. Siapa itu? Orang kafir semua, nggak ada muslim. Yang pertama orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin. Ya. Yang kedua yang merasakan langsung terjadinya hari kiamat. Yang ketiga orang munafik. Orang munafik yang tingkat kemunafikannya memang sudah sampai kepada tingkat kekufuran. Jadi nggak boleh kita katakan semua munafik, jangan. Karena munafik itu bertingkat-tingkat. Begitu juga tentang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij ini bertingkat-tingkat, tidak semuanya bisa dikatakan kafir. Karena hukum asalnya mereka muslim. Ya, jadi mereka hanya berdosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin, lalu mereka mengkafirkan kaum muslimin yang memiliki dosa besar. Lalu mereka memberontak kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Ya, jadi semuanya kembali kepada tingkat seberapa parahnya pemahaman Khawarij yang dimiliki oleh mereka. Tapi Rasul memberikan ancaman yang sangat keras. Mereka anjing-anjing neraka, kilabun nar, dan mereka seburuk-buruk makhluk. Ya, tapi kita juga nggak boleh mengatakan secara pukul rata kalau mereka punya pemahaman Khawarij pasti kafir. Jangan begitu, karena mereka bertingkat-tingkat, ya. Nggak semuanya sama. Sebagaimana orang munafik juga bertingkat-tingkat. Contohnya apa? Ketika berkata dusta, apa langsung kafir? Kan tidak. Ingkar janji, ya, ketika janji ingkar, apa kafir? Kan tidak. Ketika dikasih amanah ternyata berkhianat, apa kafir? Kan tidak. Itu tanda-tanda orang munafik yang ada pada kaum muslimin. Yang tanda-tanda itu, ya, meskipun dikatakan tanda munafik, tapi kemunafikannya tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi yang kita bahas tadi, yang dikatakan poin kedua, bahwa seburuk-buruk makhluk, kata Allah langsung, adalah orang munafik. Orang munafik di sini adalah munafik yang parah. Munafik yang tingkatnya parah, sampai mereka dianggap keluar oleh Allah, ya, mereka dianggap keluar dari Islam. Nah, bisa jadi juga mungkin kepada pelaku Khawarij tadi. Kelompok-kelompok Khawarij yang memang hukum asalnya mereka tidak keluar dari Islam, tapi kalau memang sudah parah sekali, ada perkataannya, ada perbuatannya, ya, barangkali ternyata ada indikasi-indikasi yang mereka itu kelihatan sekali melakukan kekufuran-kekufuran andai kata, dan mereka tidak mau bertobat. Nah, tentunya bisa kita katakan mereka juga termasuk orang-orang yang kekal di api neraka. Karena hakikatnya orang yang kekal di neraka itu adalah orang-orang yang mereka kafir. Adapun muslim, ya, orang-orang Islam, andai kata pun mereka masuk neraka, tapi mereka tidak ada satupun yang kekal selama mereka bertauhid, selama mereka tidak mempersekutukan Allah, ya. Dan orang-orang Khawarij ini, ya, orang-orang Khawarij ini insya Allah mereka bukanlah pelaku-pelaku kesyirikan, dan mereka orang-orang bertauhid. Orang-orang Khawarij dikatakan mereka berdosa besar, menghalalkan darah, ya, mengkafirkan kaum muslimin, kafir. Tapi mereka muslim, bukan orang kafir. Kalau seandainya mereka tidak melakukan perbuatan kekufuran, ya, karena mereka bertauhid, akidahnya benar, tidak melakukan kesyirikan, maka andai kata pun mereka dikatakan masuk neraka, maka mereka tidak kekal, karena muslim tidak akan kekal di api neraka selama mereka bertauhid. Kalaupun mereka disiksa, lalu pada akhirnya mereka dikeluarkan, dan yang masalah adalah seberapa lamanya. Yang jadi masalah kan seberapa lamanya di neraka itu, meskipun pada akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya, apakah termasuk dalam kategori perempuan munafik Ustadz jika dahulu ajukan khulu karena kesalahan suami karena berzina? Kemudian yang berikutnya Ustadz, bagaimana sikap kita menghadapi mereka kaum Khawarij? Jazakallah khair. Iya.
Memang ada di hadis disebutkan bahwa wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka mereka dikatakan wanita munafik. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya, ya, atau mereka menggugat cerai. Suaminya mungkin tidak mau menceraikan, tapi dia juga yang minta khulu. Dia mengurus ya gugatan cerainya, tapi tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka Rasul mengatakan mereka munafik. Nah, ini kan contoh kan? Contoh yang paling gampang ini. Wanita sekedar mereka minta cerai tanpa alasan, bukan bukan karena nggak dikasih nafkah. Mereka dapat nafkah batin, dapat nafkah zahir ya, hak-haknya mungkin terpenuhi. Ya, mungkin suami adalah salah-salah dikit lah, ya. Salah-salah dikit, yang namanya manusia kan nggak mungkin sempurna ya. Andai kata seperti itu, tapi tetap dia mungkin ada tujuan-tujuan tersembunyi. Mungkin dia ingin menikah sama laki-laki yang lain, cari-cari alasan ya. Nah, seperti ini dikatakan wanita munafik. Dan kemunafikan mereka tentunya kita tahu tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, ini kan contoh ya, tingkat kemunafikan mereka tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Cuma mereka disebut dengan munafik. Nah, tadi kalau dikatakan ternyata suaminya berzina, betul? Dikatakan suaminya berzina. Sehingga dengan alasan itulah si wanita menggugat cerai. Nah, itu semua kembali kepada sang wanita tersebut. Kalau andai kata mereka mau bertahan dengan suami yang berzina, yang kemudian bertaubat, ya, minta maaf kepadanya, dia bertobat, menjadi lebih baik, dia pun memaafkan, ya sudah, nggak apa-apa, terjadi lagi, lanjutkan pernikahan mereka, lanjutkan rumah tangga mereka. Dengan syarat ya, dengan syarat si laki-laki itu berubah, bertaubat, ya, dan menjadi lebih baik. Dan wanita itu pun tidak lagi suka mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Ya, silakan untuk menerima dan melanjutkan rumah tangganya. Tetapi kalau si wanita tersebut, si istri melihat si suaminya tidak bertobat, tidak menjadi lebih baik, bahkan zinanya makin jadi. Berselingkuh sana, berselingkuh sini, berzina sana, berzina di sini. Jadi istiqomah di atas perzinahan. Istiqomah di atas perzinahan. Andai kata mungkin begitu. Ya tentunya wanita itu bukan lagi boleh, bahkan wajib untuk meminta cerai. Wajib untuk meminta cerai. Ya, dengan kondisi suami yang tidak bertobat dari perzinahannya. Ya. Jadi mereka tidak dikatakan orang munafik, karena memang mereka wajib untuk minta cerai, nggak perlu dipertahankan. Laki-laki yang selalu berbuat dosa-dosa besar dalam hidupnya, ya. Tapi kalau cuma sekali, baru sekali dia berzina, kemudian kita lihat kondisinya. Si wanita tadi bagaimana? Kalau si laki-laki tadi terus-menerus, wajib minta cerai. Tapi kalau baru sekali, nah bolehkah dia minta cerai? Boleh juga. Meskipun cuma sekali, dia punya alasan yang kuat, ya. Tapi kalau dia mau terima juga, boleh juga. Kalau mungkin dia mau terima karena dilihat suaminya ternyata bertobat, berubah, semakin baik, minta maaf, dan seterusnya, dia mau terima, boleh. Tapi kalaupun seandainya si laki-laki itu mungkin berubah, andai kata berubah, lebih baik, sudah bertobat, tapi si istrinya nggak mau, tetap nggak mau. Mungkin dia tersakiti hatinya, nggak bisa, dia nggak bisa terima. Ya, mungkin dia menganggap ini udah nggak setia, menyakiti hatinya, dia udah nggak bisa selalu bersamanya, selalu teringat-ingat terus dengan dosa-dosa suaminya tadi. Boleh nggak dia minta cerai? Boleh, nggak masalah. Ya, padahal cuma sekali loh. Boleh, itu alasannya yang kuat, dibenarkan. Tapi kalau dia mau melanjutkan, boleh juga. Nah, tapi kalau sudah dilihatnya suami itu terus-menerus, nah, dalam zinanya, dalam dosa besarnya, tidak ada perubahan, itu bukan boleh lagi. Wajib untuk berpisah. Nah, kemudian yang kedua tadi, bagaimana menghadapi orang-orang Khawarij ya? Iya Ustaz, betul. Bagaimana menghadapi orang-orang Khawarij? Ya, tidak ada yang lain kecuali dakwah, tegakkan hujjah. Ya, tegakkan hujjah, dakwahi mereka. Mereka kaum muslimin, bukan orang kafir. Ya, berbeda dengan Syiah atau apa itu di India itu Ahmadiyah. Ahmadiyah kafir. Ya, kemudian Syiah kafir.
Kalau Khawarij tidak, ya. Nah, mereka kaum muslimin yang taat tapi memiliki pemahaman yang salah. Semangatnya luar biasa, ibadahnya kuat, baca Qur'annya kuat, tapi salah dalam pemahaman. Tapi pemahamannya tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Nah, maka mereka didakwahi. Jangankan mereka, orang Syiah saja didakwahi, Ahmadiyah kita dakwahi, bahkan orang kafir, Nasrani, Yahudi, siapapun kita dakwahi. Apalagi ini sesama kaum muslimin. Maka tegakkan hujah sebagaimana Abdullah bin Abbas, ya. Di zaman itu kita lihat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, terjadi peperangan dan Ali pun dibunuh oleh orang Khawarij. Maka ada sekitar 12.000 kaum muslimin yang berada di pihak Khawarij yang menentang kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, terjadilah peperangan. Tetapi juga ada dakwah, karena memang tidak bisa lagi dipertahankan, terjadi peperangan. Awalnya dakwahi dulu sebelum terjadi peperangan. Sebelum pemerintah mengambil tindakan tegas untuk memerangi mereka, karena mereka memerangi pemerintah Ali bin Abi Thalib. Awalnya didakwahi dulu, maka diutuslah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diutus untuk mendatangi kelompok Khawarij ini. Mereka ada 12.000 orang. Nah, maka terjadilah debat di situ. Terjadi diskusi. Dan Abdullah bin Abbas kita tahu, Masya Allah, orang yang pakar sekali dalam masalah tafsir, paham tentang agama. Umar bin Khattab saja, radhiyallahu anhu, seringkali bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang berbagai macam masalah. Maka sudah pantas ya, beliau yang diutus untuk mendatangi kelompok Khawarij yang menentang pemerintah pada waktu itu. Maka terjadi perdebatan, ya, berargumentasi, dan ternyata mereka tidak bisa menjawab. Mereka terkalahkan. Dari 12.000 orang itu, ribuan orang kembali bertaubat. Kembali, ya, yang awalnya memusuhi pemerintah, memberontak kepada pemerintah, mencela pemerintah, provokasi, ya, provokator, ya, mencela, memfitnah, segala macam lah. Sehingga akhirnya dengan sebab dakwahnya Abdullah bin Abbas, ribuan dari 12.000 itu banyak sekali yang pindah. Karena mereka melihat terjadi perdebatan, ternyata mereka dikalahkan. Abdullah bin Abbas dengan kekuatan hujahnya berhasil mematahkan hujah mereka, berhasil mengalahkan argumentasi mereka, dan itu disaksikan oleh mereka. Sehingga mereka merasa bahwa berarti kami salah. Sehingga ribuan orang dari mereka kembali. Nah, tapi masih ada yang bertahan, tinggal beberapa ribu lagi. Sebagian besar kembali. Tinggal beberapa ribu lagi yang masih tersisa, yang masih ngeyel, malu, ya, atau yang lain-lain. Maka yang sedikit inilah yang akhirnya diperangi dan dibunuh dalam peperangan. Dan itu boleh, ya, membunuh kaum muslimin, karena mereka pun memerangi, memusuhi pemerintah yang sah, dan mereka tidak mau untuk kembali rujuk dan bertaubat. Nah, inilah kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas, ya, memberikan contoh. Maka itu cara kita. Dakwahi mereka dengan hujjah. Luruskan pemahaman mereka. Karena mereka punya pemahaman yang menyimpang seperti ISIS. Dan di Indonesia banyak kelompok-kelompok seperti itu. Namanya mungkin berbeda-beda, tapi pemahamannya sama seperti ISIS. Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka ngebom sana, ngebom situ. Itu Khawarij. Orang yang suka ngebom itu. Yang mereka bunuh, yang mereka bom itu bukan lagi orang kafir, kaum muslimin yang mereka bom. Apakah mereka polisi, tentara, atau yang nggak punya dosa, nggak ada hubungan sebetulnya dengan peristiwa itu. Tapi bagi mereka itu sama, disamakan mereka. Pokoknya intinya di luar kelompok mereka itu halal. Dan itu berpahala. Ya Allah, halal dan berpahala. Itu kan aneh. Ya, membunuh orang sembarangan. Nah, ini kita sering dengar kan, nama-namanya yang ditangkap maupun mereka dibunuh, kelompok-kelompok seperti itu. Nah, berarti tapi mereka melabelkan dirinya sebagai muslim. Dan mereka beribadah, mereka sholat, mereka puasa, mereka baca Quran, mereka, ya, melakukan ketaatan-ketaatan. Coba ini pemahamannya menyimpang. Maka orang seperti ini kita dakwahi. Kalau memang Allah izinkan, bisa saja mereka kembali, ya, mereka bertaubat sebagaimana yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib ketika Abdullah bin Abbas mendakwahi kaum muslimin yang mereka tersesatkan itu.
Tetapi andai kata mereka tetap kekeh tidak mau dengan dakwah, dengan nasihat, dengan hujah, dengan debat, argumen, ya tentunya orang-orang yang punya kemampuan, ya ilmunya mumpuni, yang layak untuk menghadapi mereka, bukan yang eceh-eceh, bukan yang nggak punya ilmu yang banyak, nggak boleh. Karena mereka pun orang-orang yang berilmu juga. Cuma mereka masih bisa dipatahkan karena ilmu mereka ya lemah sekali. Tapi maksud saya untuk menghadapi mereka tidak boleh sembarangan. Yang diutus nanti orang-orang tertentu yang punya kapasitas ilmu yang mumpuni. Tapi kalau nggak bisa, terpaksa mereka ditangkap atau mereka dibunuh ketika melawan. Itulah cara yang bisa kita lakukan ya kepada mereka ya. Ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan kita sebagai manusia karena Allah memang belum ternyata memberikan hidayah kepada mereka dan perbuatan mereka dianggap dosa besar dan bahkan Rasul mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka, mereka seburuk-buruk makhluk. Gara-gara apa sih? Gara-gara 3 tadi. Memberontak kepada pemimpin yang sah, ya. Kemudian mereka menimbulkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Mereka menghalalkan, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa besar, maka mereka disebut orang yang sudah keluar dari Islam. Sebagaimana contohlah Bapak Ibu lihat ISIS ya, begitu kejamnya, begitu sadisnya, begitu bengisnya mereka, kita baca, kita dengar video-videonya itu luar biasa. Nah, seperti itulah. Ya sangat berbahaya sekali kalau itu ada di tempat kita. Demikian, naudzubillah min dzalik. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Tadi disebutkan di awal kalau kematian orang kafir tidak boleh diumumkan dari masjid. Kalau yang mengumumkan kematian tersebut orang yang sebenarnya sudah tahu hukumnya tidak boleh, tapi tetap diumumkan Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Iya, mengumumkan kematian orang kafir ya di masjid itu nggak boleh, hukumnya haram. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, di zaman para tabiin, tabiut tabiin dan generasi berikutnya nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi diumumkan di Masjid Nabawi atau di masjid-masjid yang lain. Nggak pernah terjadi diumumkan kematian orang kafir yang matinya dalam kondisi kafir. Nggak ada itu. Apalagi kita lihat tadi bahwa Allah mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk. Dan mereka mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari seluruh manusia, tidak diringankan azabnya, tidak diberikan penangguhan bagi mereka azab yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, kita harus paham ya, masjid ini tempat ibadah dan masjid itu rumah Allah. Apakah Allah ridho? Apakah Allah akan ridho kepada kita ketika namanya disebut-sebut, nama orang kafir itu disebut, diumumkan untuk apa? Ya, dalam rangka untuk dimuliakan, untuk diberikan penghormatan atas kematian seseorang yang Allah sebetulnya tidak memuliakannya. Maka hukumnya haram dan bagi pelakunya maka wajib dia bertaubat, ya, bertobat kepada Allah. Dan kalau saya lihat umumnya kebanyakan karena mereka tidak paham. Sebagaimana kejadian kemarin. Ya, kejadian kemarin hari Selasa kemarin ya setelah kita datangi, kita tanya, ya ternyata memang mereka nggak tahu. Dan anehnya, kata mereka, pengurus masjid pun tidak melarang. Pengurus masjid pun tidak melarang kalau mereka mengumumkan kematian orang kafir di masjid itu. Ya, saya katakan nggak boleh. Saya jelaskan dalilnya, diberikan uraian, penjelasan dengan lisan dan tulisan. Kita WA kepada orang tersebut sehingga dia bisa baca lebih rinci. Lalu WA tersebut dia forward ke pengurus masjid, ketuanya langsung. Ya, dia pengen tahu bagaimana respon dari ketua DKM-nya atau ketua yayasannya, bahkan tembus ke ketua yayasan. Karena dia takut disalahkan nanti. Ketika nanti kapan-kapan datang lagi orang kafir, minta diumumkan, ternyata dia nggak mau, nanti dia disalahkan sama ketua DKM, disalahkan sama ketua yayasan. Nah, mendingan sekarang ada artikel, ada tulisan, langsung saja dia melapor. Dia cerita sama saya lapor kepada ketua yayasan dan saya katakan bahwa saya ditegur. Saya ditegur oleh seorang ustadz bahwa ini nggak boleh katanya. Dan dia memberikan dalil hujahnya seperti ini. Tolong dibaca Pak.
Apa kata ketua yayasan? Saya katakan sama mereka, nanti kalau ada komentar dari ketua yayasan, sampaikan ke saya juga ya, saya pengen tahu apa komentar dia. Ternyata dia komentarnya apa? Oh iya, saya juga baru tahu. Jadi komentar dari ketua yayasan itu disampaikan, ditembuskan ke saya juga. Pak, ini nih komentar dari mereka. Apa kata mereka? Mereka juga baru tahu ternyata hukumnya. Mereka nggak tahu. Subhanallah ya. Jadi menjadi pengurus masjid itu nggak mudah, berat ya. Ternyata tidak semua pengurus masjid atau pengurus yayasan itu paham tentang agama. Ya, sampai seperti itu saja tidak paham. Karena mereka ya mungkin tidak belajar ya, itulah kondisi yang nyata. Maka intinya adalah kalau memang kita tahu, sampaikan ya. Kalau namanya dakwah diterima, alhamdulillah. Ya, kalau nggak diterima ya sudah selesai. Kita coba doakan dia, kita nasihati lagi dan seterusnya ya. Nah, demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini pertanyaan masih banyak nih Ustadz. Saya bacakan satu lagi kali ya Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait pembangunan masjid di atas kuburan atau di dalam masjid terdapat kuburan seseorang. Kalau memang makam atau kuburan tidak boleh berada di lingkungan masjid, lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Rasulullah? Kalau saya tidak salah, selain itu, kalau masjid memang terlanjur masjid dibangun di dalam lingkungan yang di dekatnya juga ada makam keluarga, bagaimana hukum yang beribadah di sana, Ustadz? Jazakallah khair. Iya. Masjid ya, intinya tempat ibadah dan ini tindakan preventif sebetulnya. Tindakan preventif jangan sampai nanti takutnya kaum muslimin melakukan kesyirikan. Maka bedakan kuburan-kuburan, masjid-masjid. Ya, kuburan-kuburan, tempat ibadah dibedakan. Karena ini sudah terjadi di zaman dulu. Nah, Rasul mengajarkan pada umatnya, ini Yahudi dan Nasrani sudah memulai. Ya, jangan sampai kita seperti mereka yang awalnya cuma ibadah di situ, di dekat kuburan orang-orang soleh, di dekat kuburan para nabi. Lama-lama mereka menyembah. Ini kan praktek kenyataan. Jadi Rasul mewanti-wanti kepada umatnya, jangan mengikuti mereka. Jadi ini tindakan preventif. Ya kita tidak menuduh pasti ya, wah ini ibadahnya di kuburan nih. Wah ada kubahnya, ya dibuatlah arealnya bagus, ada sajadahnya. Ini pasti minta-minta nih. Kita kan nggak tahu juga. Tapi memang umumnya begitu yang kalau kita lihat ya. Ya kita nggak menuduh, tapi memang umumnya begitu. Makanya Rasul memberikan seperti ini, wanti-wanti, tindakan preventif, tindakan pencegahan, tindakan penjagaan. Jangan sampai umat jatuh kepada dosa syirik. Jadi seperti idealnya begitu sebetulnya. Ya masjid-masjid ya kuburan-kuburan, jangan jadi satu. Nah kalaupun dekat nggak masalah, tapi di luar areal. Kalaupun dekat ya, mungkin di luar areal ke pagar masjid. Masjid itu punya pagarnya kan, punya pagar ya, dan di luar pagarnya silahkan. Jangan dimasukkan ke dalam areal pagar atau halaman masjid. Itu yang tidak ideal. Ya, jadi kalaupun kuburan, areal pemakaman adanya di samping pagar masjid nggak masalah. Masjid ada pagarnya, jadi sudah terpisah gitu loh. Jadi kelihatannya seakan-akan terpisah, karena itu sudah berada di luar pagar. Tapi kalau masih masuk ke dalam areal masjid, ya pas di sampingnya, samping kanan, samping kiri, di belakang, di depan, bahkan di tengah-tengah di dalam masjid. Ya Allah. Itu yang terjadi di Jakarta ada itu. Saya pernah melihat ya di Depok di mana? Di Mangga 2 Mall. Saya pernah dulu berapa tahun yang lalu, udah lama sekali ya. 15 tahun yang lalu mungkin ada. Atau mungkin lebih lagi. Hampir 20 tahun mungkin. Saya pernah ke Mangga 2 Mall, di depannya itu di belakang ada masjid. Saya ingin sholat. Begitu saya masuk, tiba-tiba di tengahnya itu ada kelambu. Ya, ada kelambu, ada ini apa? Hiasan-hiasan lah. Saya bingung, apa ini di tengah-tengah kok ada kelambu? Rupanya itu kuburan. Kuburannya pas di tengah-tengah masjid. Jadi bukan lagi di samping kiri kanan, di luar pagar, tapi betul-betul di tengah-tengah masjid. Jadi orang sujud di situ, ya Allah. Padahal Rasul mengatakan,
la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kamu duduk di atas kuburan dan jangan kamu sholat menghadap kuburan. Nggak boleh seperti itu. Pernah juga saya melihat di Kalibata. Di Kalibata itu, di Jalan Dewi Sartika, saya sedang berkunjung ke rumah keluarga saya, ternyata di depan rumahnya ada musola. Di depan rumahnya ada musola, dan kaget saya, ternyata musola itu lantainya di atas kuburan. Di bawahnya kuburan. Kuburan. Di atas kuburan itu lantai musola. Jadi tahunya saya dari keluarga. Coba lihat itu, ada lubang di situ. Dari lubang itu bisa ketahuan. Di bawah itu ada apa. Saya penasaran, saya lihat. Itu terjadi tahun 96. Ya, tahun 96. 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Saya kaget. Saya lihat, Masya Allah. Betul, di bawahnya kuburan. Dan di atasnya pas di atasnya, itu lantai musola. Lantai musola itu dipakailah buat ya ibadah, sholat segala macam. Ya Masya Allah, ini udah jadi gimana? Mendirikan bangunan di atas kuburan, di atasnya langsung. Bukan di pinggir-pinggir, kiri kanan, di atasnya langsung. Tetapi nggak mempan, disampaikan hadisnya segala macam, nggak masalah bagi mereka. Subhanallah ya. Nah, inilah kondisinya. Jadi idealnya, kita bicara ideal itu di luar pagar, bukan tidak boleh ya, tapi idealnya di luar pagar, jangan masuk ke areal masjid ya, karena itu adalah areal tempat ibadah. Ini tindakan preventif, tindakan pencegahan. Jangan sampai nanti, karena orang yang datang ke masjid itu nggak semuanya berilmu, nggak semuanya orang yang berilmu, yang paham tentang Islam, yang paham tentang akidah, paham tentang masalah syirik dan tauhid, nggak semuanya. Maka ini tindakan preventif, kalau mau di luar pagar, jangan di halaman. Takutnya nanti dipakai sama orang-orang yang tidak berilmu, akhirnya menyembah-nyembah, minta-minta di situ. Apalagi itu kuburan dari orang yang terkenal, ya. Jadi dijadikan apa? Ziarah, tempat ziarah. Banyak orang berziarah di situ. Ya Allah, ya. Jadi seperti itu. Apalagi kalau dia berada pas di depan kiblat ya, itu nggak boleh. Maka kalau mau diberikan jarak. Setelah ya kiblat itu di depan imam itu kan dinding ya. Setelah dinding itu ada jalan, setelah itu baru kuburan. Itu nggak masalah. Berarti seakan-akan tidak menjadi satu kesatuan. Setelah dinding masjid ada jalan, mungkin motor, jalan setapak, setelah itu baru kuburan. Jadi ada selisihnya, tengah-tengahnya ada buat jalan. Atau tengah-tengahnya ada buat mungkin pohon-pohon ya, atau tengah-tengahnya ada dinding, atau tengah-tengahnya ada pagar ya. Intinya jangan ini dinding masjid ke arah kiblat langsung kuburan, nempel begitu. Itu nggak boleh. Ya demikian ini salah singkatnya ya. Lalu bagaimana dengan kuburan Nabi alaihissalatu wassalam? Nabi memang kita saksikan sekarang kuburannya ada di Masjid Nabawi. Tapi kita lihat sejarahnya dulu. Ya, secara singkat ya. Pertama, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Masjid Nabawi itu tidak dibangun di atas kuburan. Tetapi ia sudah dibangun semasa Nabi SAW masih hidup. Ini yang pertama. Ya, jadi masjid dulu, baru ada kuburan Nabi. Yang kita bahas tadi apa? Yang dikatakan seburuk-buruk makhluk. Kuburan dulu, baru ada masjid di situ. Nah, itu di hadisnya. Ada kuburan dulu, baru ada tempat ibadah. Sedangkan Masjid Nabawi berbeda. Masjid dulu. Nabi masih hidup ketika itu. Nah, baru kemudian Rasul dikuburkan di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak dikuburkan di dalam masjid, sehingga bisa dikatakan bahwa inilah sama artinya dengan penguburan orang-orang soleh dalam masjid. Akan tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumahnya sebetulnya. Awalnya itu di rumahnya, bukan di masjid. Ini yang kedua. Jadi rumahnya Rasul itu di samping masjid. Ya, Masjid Nabawi ini sejarah ya. Awalnya rumah Rasul di samping masjid. Nah, jadi bukan Rasul dikuburkan di masjid. Awalnya bukan di masjid, tapi di rumahnya. Beliau dikuburkan di rumahnya. Rumahnya berada di samping masjid.
terpisah dengan masjid. Ya, itu rumahnya Rasul di situ, kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah. Kenapa dikuburkan di situ, nggak dikuburkan di Baqi? Karena Rasul mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak mencabut roh seorang nabi kecuali di tempat yang dia, nabi tersebut, ingin supaya dikuburkan di situ. Para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Karena Rasul ternyata dengan takdir Allah, beliau diwafatkan di rumah Aisyah. Sedangkan rumah Aisyah ada di samping masjid, maka beliau pun dikuburkan di situ. Di mana saja, kan Nabi itu banyak, Rasul itu banyak, ya. Di mana mereka wafat, dikuburkan di situ. Di mana mereka wafat, dikuburkan di situ. Di tempat wafat. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita wafat, dikuburkan di area pemakaman. Itulah area pemakaman kaum muslimin. Tapi kalau Nabi, kata Nabi dalam hadis bahwa para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal. Ya. Dan Allah takdirkan ternyata beliau meninggalnya di mana? Di rumahnya Aisyah. Dan rumah Aisyah itu di samping masjid. Jadi hukum asalnya tidak di masjid, tapi di sampingnya. Dan di sampingnya ini karena Nabi memang wafatnya di situ. Ya, wafatnya pas di situ. Dan dikatakan bahwa para nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Ternyata meninggalnya di situ, maka dikuburkan di situ. Ini sejarah ya. Jadi beda kasusnya. Ya, jadi kasusnya adalah pertama sekali lagi masjid ada dulu, baru kuburan. Sedangkan kita bahas tadi apa? Kuburan dulu, baru masjid. Yang kedua adalah Rasul wafat di kamarnya Aisyah dan kamar itu, rumah itu ada di samping masjid. Jadi awalnya kuburannya bukan di masjid, tapi terpisah itu di kamar. Kenapa dikuburkan di situ? Karena Nabi mengatakan para nabi itu dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Karena di mereka Nabi meninggal di kamar Aisyah, maka dikuburkan di kamar Aisyah. Dan itu masih terpisah. Kamarnya di samping masjid dan bukan di dalam masjid. Nah, ini sejarah ya. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah ketika di zaman tabi'in, ya, kaum muslimin semakin banyak dan masjid pun diperlebar, kiri, kanan, belakang, ya kaum muslimin semakin banyak, masjid nggak muat, maka diperlebar. Nah, ketika dilebarkan, kenalah kamar Aisyah itu, yang awalnya terpisah dengan masjid, ya, tapi karena dilebarkan, maka masuklah akhirnya kuburan Nabi ke dalam masjid. Sejarahnya begitu. Awalnya terpisah. Tapi karena dilebarkan kuburan itu, lebar ke kiri, lebar ke kanan, dan dipanjangkan ke belakang, karena kaum muslimin semakin banyak, masjid semakin nggak muat. Karena dilebarkan, akhirnya kamar Aisyah dan kamar istri-istri Nabi yang lain yang berada di samping masjid, itu dihancurkan. Karena untuk bisa menampung kaum muslimin, supaya semakin banyak mereka bisa berada di masjid. Nah, karena dibongkar, maka otomatis ya yang awalnya terpisah akhirnya menjadi satu dengan Masjid Nabawi. Dan itu ditentang oleh para ulama. Dan ini terjadi di tahun 94 Hijriah. Ya, penghancuran kamar Aisyah itu dijadiin satu dengan masjid, kaum muslimin, para ulama pada waktu itu menentangnya. Tetapi khalifah pada waktu itu tetap memerintahkan agar tetap dihancurkan agar bisa melebarkan masjid supaya bisa menampung banyak orang. Sa'id bin Al-Musayyib, ulama besar di zaman tabi'in, menentang. Tapi kan ulama cuma bisa menentang dan tidak menerima, tapi tetap saja ya, pemerintah pada waktu itu, khalifahnya tetap mengatakan harus dilebarkan. Sehingga singkat cerita adalah awalnya terpisah masjid dan kuburan, tapi karena diperintah khalifah di zaman tabi'in ya, di zaman sahabat belum. Di zaman tabi'in, ini terjadi tahun 94 Hijriah. Akhirnya karena dibongkar dan masjid dilebarkan dan akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kita lihat di awalnya bahwa di zaman Nabi SAW ya, Masjid Nabawi sudah ada terlebih dahulu, dan kalaupun Rasul dikuburkan di samping masjid, bukan di masjidnya, di sampingnya. Dan sampingnya memang rumah beliau, dan Rasul Nabi itu dikuburkan, Nabi siapa saja dikuburkan di mana mereka meninggal dunia, dan ternyata Allah mentakdirkan beliau meninggal di rumah Aisyah yang berada di samping masjid.
Nah, kemudian terjadi pelebaran dan akhirnya masuklah areal kuburan tadi ke masjid sampai hari ini. Ya, jadi beda kasusnya. Jangan disamakan dengan orang-orang di zaman sekarang. Lalu mereka pun ingin berada di dalam masjid. Ya nggak boleh. Ya karena mereka bukan nabi. Yang dikuburkan di mana mereka meninggal. Kalau nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Tapi mereka kan bukan nabi, ya subhanallah. Meskipun masjid itu mereka yang bangun, mereka yang biayai, tetap nggak boleh mereka dikuburkan di dalam masjid. Kalau mau di luar masjid, ya di setelah apa namanya halamannya, setelah pagarnya, ya insya Allah itu tidak masalah karena sudah lewat dari areal masjid sehingga tingkat kekhawatiran nantinya mungkin untuk disembah terjadinya perbuatan syirik, insya Allah sudah tidak terjadi lagi. Demikian ya, wallahu taala a'lam bissawab. Inilah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian kita malam hari ini telah selesai. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.